Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Febrian dengan NPM 25081080110049. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan materi yaitu yang pertama uji selang kepercayaan, yang kedua uji hipotesis, yang ketiga regresi linear sederhana, dan yang terakhir analisis ANOVA. Sebelum masuk ke materinya, apa sih statistika itu? Statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam materi yang pertama, yaitu selang kepercayaan. Selang kepercayaan sendiri ialah rentang nilai yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi, misalnya rata-rata atau proporsi, berdasarkan data sampel yang disertai dengan tingkat keyakinan tertentu, bahwa rentang tersebut benar-benar mencakup nilai sebenarnya dari parameter populasi. Tingkat keyakinan tertentu tersebut biasanya digunakan sekitar 90%, 95%, ataupun 99%. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu di sini diketahui data dari harapan nama sekolah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Di sini yang ditanya yaitu rata-rata dan standar deviasi, terus selang kepercayaan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Untuk sintaks dan outputnya sendiri, yang untuk rata-rata dan standar deviasi, pertama-tama kita input dulu dari datanya. Yang pertama itu di sini kalian bebas memberikan nama apa saja. Di sini saya memberikan nama ND_NTT. Terus untuk sama dengan C, kita masukin data-datanya tersebut. C sendiri itu fungsinya sebagai kontainer menampung data-data dari harapan nama sekolah di wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri. Terus kita masukkan sintaksnya yaitu main buka kurung nama dari data kita tadi yaitu ND_NTT, dan untuk standar deviasinya juga sama, masukkan sintaksnya ST, masukin nama dari data yang kita beri nama tadi. Terus di sini berdasarkan output dapat diketahui rata-rata dan standar deviasi dari harapan nama sekolah di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah 13.22727, dan untuk standar deviasinya yaitu 0.8695219. Dan untuk mencari selang kepercayaan, pertama-tama seperti yang untuk mencari rata-rata dan standar deviasi, kita input datanya dulu. Terus kita gunakan sintaks tsumtest. Kenapa menggunakan tsumtest? Karena datanya tersebut kurang dari 30. Terus buka kurung, masukin rata-ratanya, standar deviasi, jumlah datanya, dan confidence levelnya tadi itu tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaannya jadinya 0,95. Dengan tingkat kepercayaan 95%, kita yakin bahwa harapan nama sekolah di wilayah NTT itu di sekitar 12.84175 hingga 13.61279. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis sendiri ialah prosedur dalam statistika yang digunakan untuk mengambil keputusan
tentang suatu klaim atau dugaan mengenai parameter populasi berdasarkan data sampel. Untuk contohnya, di sini kita mendapati data dari presentase tenaga kerja formal setiap provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Yang diketahui dari soal tersebut ialah N-nya itu 10, sigma-nya itu 10,69633, mu-nya 40, dan X-bar-nya 43,133. Di sini ditanya uji dua arah, uji lebih dari, dan uji kurang dari. Kita masuk ke sintaks dan outputnya. Untuk dua arah, di sini seperti yang selang kepercayaan sebelumnya, kita input dulu datanya, terus kita masukkan sintaksnya. Di sum test seperti sebelumnya, masukin rata-ratanya, terus standar deviasi, jumlah data. Alternatif ini kita maksudnya tuh mau uji dua arah atau lebih dari atau kurang dari. Kalau two-sided ini itu maksudnya dua arah. Terus untuk MU itu rata-rata praduga kita di awal. Terus confidence levelnya 95%, jadinya 0,95. Di sini kita dapati T hitungnya tuh 0,926622, derajat kebebasannya itu 9, dan untuk P value-nya 0,3785. Sedangkan untuk hipotesis dari dua arah sendiri yaitu H0-nya itu mu sama dengan 40, dan untuk H1 alternatifnya mu tidak sama dengan 40. Kita masuk ke lebih dari, sama sebelumnya. Di sini yang membedakan yaitu dari alternatifnya. Alternatifnya itu greater. Greater ini digunakan untuk menguji satu arah, cuma dia untuk lebih dari. Jadinya tuh pakai greater. Untuk hipotesisnya sendiri, H0-nya itu sama dengan 40, dan untuk H1-nya itu mu lebih dari 40. Sedangkan untuk outputnya, yang membedakan itu hanya di bagian P value-nya. P value dari lebih dari yaitu 0,1892. Dan untuk kurang dari juga sama. Yang membedakan itu hanya di bagian alternatifnya. Alternatifnya itu pakai less karena kurang dari. Sama juga yang membedakan hanya di bagian output, yaitu bagian P value-nya sebesar 0,8108. Ini untuk interpretasinya. Untuk interpretasi dari dua arah, berdasarkan output di atas dapat diketahui T hitung sebesar 0,92622 dengan P value sebesar 0,3785, dan derajat bebas itu 9, dan pengujian dua arah. Karena P value-nya ini 0,375 dan lebih besar dari alpha yang sendiri 0,05, maka keputusannya itu gagal kalau H0. Kita terima H0-nya. Jadi kesimpulannya itu mu sama dengan 40 atau tidak kurang tidak lebih dari 40. Hal itu juga berkurang untuk lebih dari dan kurang dari. Kita masuk ke materi ketiga, regresi. Regresi sendiri ialah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y
dengan membentuk sebuah garis lurus linear yang paling sesuai dengan data. Untuk contoh soal regresinya, di sini kita menggunakan data rata-rata konsumsi dan jumlah penduduk di Pulau Sumatera tahun 2023. Di sini kita akan mencari variabel X dan Y-nya, terus model regresi sederhananya, uji signifikan, diagram pencar, korelasi, dan koefisien determinasi. Untuk sintaks dan output uji regresi, di sini di bagian tentukan variabel X dan Y, untuk variabel X-nya itu jumlah penduduk dan variabel Y-nya itu rata-rata jumlah konsumsi. Dan untuk model regresi sederhananya itu kita menggunakan sintaks LM, terus konsumsi gelombang penduduk, terus kita masukin datanya, data UAS, data dari yang diketahui sebelumnya. Terus berdasarkan output regresi linear sederhana di atas tersebut diperoleh mode kesamaan Y topi sama dengan 2102 minus 1,465 kali 10 pangkat 6 X. Artinya, setiap pertambahan jumlah penduduk sebanyak satu satuan, nilai konsumsi diprediksi akan menurun sebesar 1,465 kali 10 pangkat min 6 satuan. Sementara itu, ketika jumlah penduduk bernilai 0, maka diperkirakan berada pada angka 2,102 satuan. Selanjutnya, untuk pengujian signifikan, di sini kita menggunakan hipotesis untuk H0-nya, jumlah penduduk tidak terpengaruh terhadap rata-rata jumlah konsumsi. Untuk hipotesis alternatifnya, jumlah penduduk itu berpengaruh terhadap rata-rata jumlah konsumsi. Terus kita masukin sintaksnya, summary. Model UAS ini tuh tadi nama data kita. Berdasarkan output di atas, didapati nilai dari F hitung sebesar 0,188 dan derajat bebas itu 1 dan 8. Didapati juga p-value sebesar 0,7392. Untuk keputusannya sendiri, karena F hitungnya itu 0,188 kurang dari F tabelnya itu 5,31 dan p-value itu lebih besar dari alfanya, maka keputusannya itu gagal atau H0. Maka kita menerima H0, yaitu jumlah penduduk tidak terpengaruh terhadap rata-rata jumlah konsumsi. Selanjutnya untuk diagram pencar, kita masukkan sintaksnya. Sintaks untuk scatter plotnya itu plot, terus masukin nama datanya, terus kita beri nama untuk data kita itu apa, untuk sumbu X-nya itu apa, Y-nya itu apa, dan kita juga buat untuk garis regresi menggunakan data yang kita pakai tadi. Setelah kita running, ternyata didapati data seperti ini, yang artinya berdasarkan output tersebut dapat diketahui garis regresi yang tertera pada scatter plot bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah, yang artinya jumlah rata-rata konsumsi dan jumlah penduduk memiliki hubungan yang negatif, serta titik-titik yang ini itu tersebar jarang-jarang, tidak rapat kepada garis regresi, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara dua variabel tidak terdistribusi secara normal.
Dan yang terakhir untuk korelasi dan koefisien determinasi, kita pakai sintaks core, masukin nama datanya, dan didapati outputnya itu negatif 0,1209698. Ini untuk korelasi. Dan untuk koefisiennya, kita lihat dari sintaks summary, itu kita lihat di bagian multiple R square 0,01463. Untuk interpretasinya, berdasarkan output di atas, dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara jumlah rata-rata konsumsi dan jumlah penduduk sebesar negatif 0,1209698, yang artinya kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang sangat lemah atau bersifat negatif. Serta didapati juga nilai koefisien determinasi sebesar 0,01463 atau sebesar 1,46%, yang artinya hanya 1,46% variasi rata-rata konsumsi energi yang dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk, sedangkan sisanya yaitu 98,54% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu uji ANOVA. Uji ANOVA sendiri ialah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut. Di sini saya menggunakan data dari Badan Pusat Statistika. Saya mengambil 4 wilayah besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan masing-masing dari wilayah tersebut saya mengambil 5 provinsi berdasarkan urutan dari data yang saya ambil. Di sini saya ingin mengetahui apakah jumlah penduduk berbeda secara signifikan antara keempat pulau tersebut. Atau saya input datanya. Saya masukin sintaksnya itu EA1 ND, itu nama dari data tersebut, ND.wilayah, dan ND jumlah penduduk. Didapati hasil sebagai berikut. Untuk QF sendiri itu untuk mencari F tabel. 0,95 itu tingkat kepercayaan, dan 3 ini itu derajat bebas yang pertama, dan yang 16 itu derajat bebas yang kedua. Terus kita menentukan hipotesis. Untuk H0-nya, mu1 sama dengan mu2 sampai dengan mu4. Itu tidak terdapat perbedaan signifikan jumlah penduduk antar wilayah. Sedangkan H1-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2 hingga tidak sama dengan mu4. Setidaknya ada satu wilayah yang memiliki perbedaan signifikan jumlah penduduk antar wilayah. Terus didapati nilai berikut. Ini diambil berdasarkan output dari sintaks sebelumnya. Terus interpretasi berdasarkan tabel ANOVA, didapati nilai dari F hitung dan P value-nya sebesar 6,5608 dan untuk P value-nya itu 0,0042. Untuk keputusannya sendiri, itu karena nilai dari P value-nya 0,0442 lebih kecil dari 0,05,
dan nilai dari F hitungnya itu 6,508 itu lebih besar dari VKBO, maka keputusannya itu adalah tolak 0. Maka kesimpulannya yaitu setidaknya ada satu wilayah yang memiliki perbedaan signifikan jumlah penduduk antar wilayah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.